Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam sejahtera sobat petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya sendiri Ahmad Sotik selaku leader lapangan produk eco farming base farm Pilos Rurilis. Kunjung di lahan kebun sawit milik Pak Kalim, wilayah Silaut ya, Kecamatan Silaut, Nagari atau desanya Air Hitam, blok Silaut 4 ya, Silaut 4, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, kawan sobat petani semuanya. Alhamdulillah, dan ini ada Pak Kalim sendiri, yang mana Pak Kalim sudah menguji 4 bulan yang lalu aplikasi Pilos Rurilis base farm pupuk seperti ini. Cuman baru 1 kali aplikasi di bulan September, kawan sobat tani semuanya. Pak Kalim yang diaplikasi dulu, yang dicoba ada berapa hektar Pak? 1 hektar atau berapa hektar? 1 hektar ya Pak? 1 hektar dulu Pak. Dicoba 1 hektar. Kalau menurut penilaian Pak Kalim, bagaimana Pak menguji pupuk base farm dari PPBS Pak? Ya, kalau menurut kami baru kali ini ya alhamdulillah, soalnya kan bagi kami perkembangannya memang baik, soalnya pupuk Kilo ya Pak? kilo Pak ya. Dari PPBS. Nah, ini bukan sebuah kebohongan yang kami rekayasa sobat, saudaraku semua dimanapun berada. Bukan Pak Kalim ini nggak mupuk kok bilang mupuk, enggak. Beliau ini pasti yang sudah dilakukan 4 bulan yang lalu, ini sudah berjalan 4 bulan ya, dari bulan September beliau mencoba, dan ini faktanya dari lahan beliau semuanya ini. Sebenarnya beliau rencananya akan kita lakukan plot area lahan beliau ini semuanya di atas 20 hektar semua, sebenarnya di atas 20 hektaran lebih, 20-an ya. Beliau akan melanjutkan pengujian berikutnya, tapi masih persiapan dana sobat ya, karena lahannya luas. Sekaligus kalau Pak Kalim ini termasuk pemuka masyarakat dan wakil masyarakat petani sekitarnya, pengepul toki sawit ya, di lain lahannya sendiri yang dibawa ke pabrik yang dijual, beliau juga membantu masyarakat lingkungannya ngangkut, mengumpulkan buahnya, diantarkan ke pabrik ya Pak Kalim ya. Nah, itu ya sobat ya. Nah, ini real fakta. Ini sudah melewati masa trek, karena umumnya trek ini sawit itu di bulan Oktober, November, Desember, saudara semua. Nah, ya. Nah, jadi ini bukan rekayasa ya, fakta ini kawan, saudaraku. Nah, ini sawit beliau, buahnya juga mutar. Ini bukan bohong-bohongan ya. Saya sendiri terjun lapangan kawan ya. Jadi ini buahnya keliling. Di samping ini bibit beliau, ini bibit kebun Pak Kalim, termasuk bibit yang bagus ya. Dan lokasinya, ini lokasinya gambut kawan ya, gambut kering, gambut drainase ya. Jadi bukan gambut yang basah ya. Buahnya keliling kawan. Ini fakta ya, kita zoom. Ini keliling. Jadi saya nggak promosi sebenarnya. Tidak hanya punya Pak Kalim, banyak masyarakat Silaut, Kecamatan Silaut ini yang sudah menggunakan, beliau-beliau yang sudah jadi mitra ya. Ini rata-rata berbuah sobat ya. Cuman belum waktunya panen ini ya. Ini real sebuah fakta, dan ini tanah gambut. Ini tanah gambut ya Pak Kalim ya? Gambut ini Pak. Tanah gambut, ya. Cuman ini gambut yang sudah dikeringkan, sudah didrainase. Makanya bentuknya nyondong-nyondong ya. Umur tanaman ini, saudaraku, ini sudah umur 15 tahun. Ya. Penanaman tahun 2007-2008. 2007-2008 kawan. Ya, alhamdulillah. Kalau pupuk Pilos Rurilis ini bisa bekerja, ataupun manfaat pupuk Pilo ini sendiri, jika pH-nya minimal 5 ya. Standarnya berapa kalau pupuk ini bisa bekerja optimal? Yaitu 5, 6,
7. Yang bagus berarti pH normalnya 6, 7. Jadi pupuk ini bisa bekerja optimal sobat kawan semuanya ya. Kalau saat ini yang saya tengok ini, kalau di lahan beliau ini pH-nya sekitaran 5, 6 sobat. Tapi dipengaruhi faktor bibit ya. Nah, pupuk pilo, pupuk apapun sebenarnya kawan, itu juga dipengaruhi faktor bibit. Yang kedua lokasi lahan ya. Nah, terus yang ketiga itu dipengaruhi dari sebelum beralihnya ke pilo, dari kebiasaan pola perawatannya juga ya. Kalau beliau ini Pak Kalim sebelum dicoba beralih ngetes pupuk pilo, beliau rutin merawat lahannya menggunakan kebiasaan pupuk kimia ya, pupuk pokim ya Pak Kalim ya. Iya, betul, Pak. Ini termasuk perawatannya rutin. Jadi jika pupuk ini kita aplikasikan yang lahan kebun sawit, batang sawit kita, pokok sawit kita itu jarang mupuk. Kalau mupuk ingat saja, kalau pas ingat saja ya, dalam arti setahun mupuk sekali, ada yang 2 kali, ada yang setahun lebih nggak dipupuk ya. Terus dikasih maunya ada pupuk pilo yang bagus ya, ini kandungannya lengkap, terus diaplikasikannya maunya yang BIM Salabim langsung yang bagus seperti harapan dia, yang enggak ya. Gini saudaraku, jadi bertahap. Pupuk kimia baik itu KCL Mahkota yang sudah biasa digunakan maupun yang Mutiara 1616 dicampur dengan urea. Biasanya kalau sawit sudah setahun lebih tidak dipupuk, nggak dirawat, langsung dipupuk maunya langsung berubah seperti yang orang pola biasa merawat, yang enggak ya. Langsung BIM Salabim. Pilo pun sama juga bertahap ya, karena sifatnya pembenahan dulu. Baik struktur tanamannya ya, mengembalikan kesehatan, kenormalan pertumbuhan tanaman itu sendiri, restrukturisasi dulu ya. Baru nanti pengaruh ke daun, pelepah, terus nanti unsur pembungaan ya. Itu faktor-faktornya juga mempengaruhi ya. Jadi pilo ini sebenarnya bagus kawan sobat. Saya sendiri juga petani awalnya ya. Dulu juga nggak percaya kawan. Pilo ini benar apa tidak, karena kebiasaan satu pokok itu saya pupuk kimia, baik subsidi pupuk Posca ataupun urea kawan. Itu saya kasih dalam 1 hektar paling tidak itu 6-7 karung ya. 6-7 karung, dalam arti kalau 7 karung berapa kombinasinya? Kalau Ponskanya saya kasih 4, ureanya saya kasih 3 sak 3 karung. Rata-rata per hektar 7 karung ya. 7 karung. Jadi penggunaan pupuk kimia yang sudah kami lakukan dulunya ya, sekarang kan pupuk subsidi kan sudah bayar saudara. Yang non subsidi harganya melambung tinggi ya, mahal. KCL Mahkota dulu 350, sekarang 900 ya. 1616 Mutiara biru itu dulu 550 ya Ramila. Lah sekarang 1.100.000 kalau di wilayah sini ya, mahal ya. Tapi kalau kita gunakan pilo ini, kapasitas yang dulu kebiasaan kita menggunakan di lahan 1 hektar, kita menggunakan pupuk 1616. Biasanya kalau saya ya, itu ya yang saya sendiri 3 karung Yaramila, 2 karung urea dulu. Itu kalau kita pakai Yaramila. Kalau KCL itu saya kasih rata-rata 5 kawan, 5 karung 5 sak ya. Dulu waktu harganya murah ya, 350 untuk KCL Mahkota. Sekarang 900. Kalau kali 5 ya mahal ya, 4 juta lebih. Berarti masih efisien kita menggunakan pilo slow release gitu ya. Jadi sebuah perbandingan kawan sobat. Tapi kalau saudaraku mencoba pupuk pilo ini seperti Pak Kalim, jangan hanya sekali ya. Pahami, andai kata gini contoh kawan sobat. Beli 1 paket ya, kita ambil 1 paket anggap aja 2.500.000 ya. Nah, itu nanti kalau kita masih ada keraguan, cobalah kawan, gunakan 2 kali mupuk. Setengah hektar dulu, karena 1 paket kan 140 pokok rata-rata ya. 100 kalau dari PTBS berarti dapat 14 kotak isinya 140 saset untuk 140 batang. Kita pupuk setengah hektar. Pupuk yang separuh, yang setengahnya pupuk pilonya, kita pupukkan lagi nanti di jeda 3
bulan atau 4 bulan nanti yang akan datang, pupukkan lagi di pokok lahan yang sama lagi, aplikasikan lagi. Nah, itu caranya. Kalau tidak mau 1 hektar ya, 1 paket langsung diaplikasikan 1 hektar. Jika ada keraguan ingin memahami dulu ya. Ataupun saran saya kawan-kawan, tolong sampaikan bagi yang sudah bermitra atau sudah mencoba, beli 1 paket untuk 3 kali pupuk bisa ya. Kita pupuk dulu dalam 1 hektar itu rata-rata 132 batang kalau jaraknya 89. Kita pupuk dulu dengan jumlah sepertiganya dulu. Kita 2/3 atau sepertiga dulu kita pupukkan dulu. Berarti yang kita pupuk berkisar sekitaran anggap aja 60 batang ya. Berapa itu kita pupuk 40 batang dulu. Kita pupuk 40 batang, 45 batang. 4 bulan yang akan datang kita pupuk lagi 45 batang pupuk pokok lahan yang sama ya. Terus yang ketiga kita pupuk lagi 45 batang lagi di pokok yang sama. Jika ada keraguan sobatku ya. Itu saran saya. Jadi bisa paham ini pokok, kasih tanda ya. 3 kali pupuk. Tapi sekali lagi semua itu dipengaruhi 1 faktor bibit. Perlu saudara ketahui, faktor bibit. Yang kedua, unsur pH tanah. Kalau tanahnya itu sering basah, kebanjiran, banyak hujan, itu mempengaruhi pH, unsur keasaman tanah, sobat. Kalau tanah gambut, jika mau lebih bagus lagi, perbantukan dolomit. Ya, perbantukan dolomit walaupun setahun sekali. Gunakan pupuk pilo, itu bagus. Ya, untuk mengurangi apa tujuan dolomit? Mengurangi zat asam tanah. Itu maksudku kawan ya. Kalau tidak, PTB sudah menyediakan pengganti dolomit yang lebih praktis, sobat. Apa namanya? Kita gunakan fotosintesa ataupun namanya kita gunakan eco farming ya. Eco farming premium bisa, tapi kita semprotkan sekeliling pokoknya atau kita kocorkan. Bisa kita gunakan fotosintesa ya, yang sudah sertifikasi. Ada izin edarnya dari Kementerian Pertanian. Itu pengganti menggunakan dolomit. Pengganti dolomitnya ya. Lebih ringan biayanya dan termasuk sudah ada kandungan pupuknya. Cukup luar biasa. Kita semprotkan aja di keliling pokoknya mutar ya. Itu setahun 2 kali lebih bagus, setahun sekali juga tidak apa-apa. Untuk mendukung produk Pilos Rudis jika lahannya asamnya tinggi, curah hujannya tinggi, ya, atau terlalu lembab, pembuangan air parit-parit drainasenya itu kurang lancar gitu ya sobat ya. Jadi hal ini yang kami sampaikan bukan sebuah ngota kosong, jadi ini sebagai wacana kita bersama. Yuk kita beralih menggunakan produk Pilos Rudis, produk putra bangsa, wujud implementasi realisasi kita Pancasilais ya. Karena kalau kita produk dalam negeri berarti kita ngamalkan Pancasila ya, mencintai produk dalam negeri itu ya. Seperti itu perwujudan dari pengamalannya sebagai petani ya. Karena banyak produk pupuk kimia yang beredar di pasaran, KCL Mahkota produk Rusia, 1616 produk Jerman, SS produk Cina, ya, Poska Plus produk Cina. Perusahaan petrokimia Gresik, saham Indonesia hanya 30% sobat, yang 70% itu asing, ya, maupun yang pupuk Pusri, ya, Palembang. Itu juga sama, 30% saham Indonesia, yang 70% saham siapa? Orang asing. Ya. Nah, itu ya. Yang murni asli produk putra bangsa, sertifikasi kementerian, hasil uji lapangnya, labornya juga bagus. Ya, kita coba kita aplikasi, cintai produk kita sendiri. Cintai istrimu, cintai masakan istrimu, bukan cinta istri keluarga tapi sering tidak suka masakan istrinya karena nggak asin nggak pedas, cinta sama produknya ataupun masakannya tetangga ya. Itu perwujudannya cinta rumah tangga, cinta istri, cinta keluarga. Masakan istri kurang pedas, kurang asin, sampaikan biar istrinya juga senang, saudara sebagai suami menikmati masakan istri, senang kawan ya. Nah, itu pengamalan cinta keluarga, cinta istri ya, bagian dari pelayanan istri terhadap suami. Masakannya kurang asin sayang, ya sampaikan ya.
Itu maksudnya. Oke, kawan sobat petani, ini sebuah kelakar aja, percandaan saja ya. Semoga berguna dan bermanfaat. Ini saya kunjungi di lahan beliau, Pak Kalim. Insya Allah ini kita akan lakukan pengawalan selama 3 kali aplikasi pemupukan di lahan beliau, kurang lebih sekitaran hampir 30 hektar ya, di atas 20-an. Insya Allah beliau akan menggunakan dan mungkin kita akan bantu pengadaannya dulu ya. Kita bantu pengadaannya beliau. Terus bagaimana nanti yaitu cara kita untuk membantu beliau. Yang penting kami minta dari beliau, mitra-mitra kita sportif. Kami tidak cari keuntungan. Dari sisi penjualan produk pupuk Pilos Rilis dari beliau, Pak Kalim ataupun yang lain, tidak. Yang penting buktikan manfaat. Beliau juga mitra, ya, berkenan menjadi mitra. Yang kedua, yang penting kita bisa berbuat untuk mereka, ya, ataupun alhamdulillah sobat kawan, kita dapat poin dibalas dari perusahaan, dari omset penjualan kita. Semoga berguna dan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, ya. Dan ini menjadikan sebuah inspirasi kita, menjadi inovasi kita menggunakan produk Pilos Rilis, produk Putra Bangsa, perusahaan syariah, ya, perusahaan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, ya, korporasi syariah. Produk kantornya, kantornya, perusahaannya di Indonesia, dan ini termasuk inovasi formulatornya, penemu produk Pilos Rilis Base Farm itu juga Putra Bangsa, sobat petani kawan Indonesia dimanapun berada. Gitu saudaraku, ini mohon maaf yang sudah saya sampaikan. Jika terlalu panjang saya sampaikan, tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan pesan terakhir kawan sobat petani semuanya, saudaraku siapapun mereka yang sudah menjual jadi distributor pupuk kimia, apapun pupuknya, jenis yang legal ataupun yang masih terdaftar setengah legal, saya ucapkan terima kasih. Saudara-saudara sudah pernah dan sudah menjadi pahlawan para petani semuanya. Yuk kita bergandeng tangan. Saya nggak menjatuhkan produk-produk yang sudah pernah jadi pahlawan petani. Ya, kami dan kawan-kawan semuanya dari PT BES hanya memberikan sebuah solusi cerdas di saat ini petani membutuhkan pertolongan, yaitu penghematan biaya. Ya, efisiensi, penghematan biaya, pupuknya praktis, simple, hemat biaya dalam penggunaan produk-produk Putra Bangsa untuk bisa membantu meringankan beban perawatan perkebunan para petani semuanya, baik di pertanian juga tanaman pangan. Gitu ya kawan sobat petaninya. Dulurku, saudaraku semuanya yang ikut jualan pupuk yang keliling, yang melihat kebetulan video saya di sini, baik yang jualan di toko ya, buka kedai pupuk di luar PT BES, kami berterima kasih dan saya sendiri, kami semua teman-teman berterima kasih dan mohon maaf. Bukan kami untuk menjatuhkan saudara, tidak. Kami hadir memberikan solusi untuk para petani di saat ini. Ya, dikala dalam keadaan pupuk kimia yang sudah dipahami melambung tinggi. Gitu ya. Silakan dan ayo kita bergandeng tangan. Tidak untuk saling menjatuhkan. Hidup kita tidak lama. Apa yang kita akan bawa jika kita bisa berbuat bermanfaat untuk orang banyak. Menjadi penyelamat kita, insya Allah jadi amal kita dunia dan akhirat. Amin. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Nanti saya khotbah pula ya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan beliau Pak Kalim mengucapkan terima kasih juga ya Pak Kalim ya. Terima kasih. Ini beliau sudah menunjukkan lahannya betul-betul real mengaplikasikan pupuk Base Farm Pilos Rilis. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, beliau ini nanti cepat untuk membeli lagi pupuk yang berikutnya dan dapat jalan kita bersama untuk menurunkan pupuk bisa dilakukan aplikasi di lahan beliau semuanya. Dan semoga beliau ini juga nanti bisa menjembatani para mitra-mitra petaninya yang ikut bekerja sama dengan Pak Kalim hasil buah produksi para petani mitranya. Oke, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Kami tutup sama kami akhiri. Tutur kata yang tidak berkenan melampaui batas. Saya dan kami terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak terlepas kami turut berdoa semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan-urusan kita, dan selalu tentram damai rukun rumah tangga keluarga kita dengan saudara lingkungan kita, dijauhkan dari balak-petaka, dan segalanya kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup, saya akhiri. Go berkah, no riba.
semoga kita sukses selalu. Sukses untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.